terima kasih telah meluangkan waktu untuk permintaan saya wawancara hari ini, Bapak. Tapi ini sebagai tugas dari guru Mandra, kami diberi tugas untuk mewawancarai tentang pengambilan keputusan kandungan di lembaga ini, Bapak. Mungkin sakit sambung siapa ya, Pak? Ya, insya Allah siap. Ini Bapak, berdasarkan pengetahuan yang kita pelajari itu ada dua jenis kasus, Pak. Itu antara benar, dilema atau pilihan itu antara hal benar dan benar dan hal benar dan hal salah. Dilema itu, Pak. Kalau panjenengan itu mendeteksi ciri-cirinya kedua atau perbedaannya kedua. Ya, terima kasih. Sebelumnya, jadi ini kan sekolah swasta, terus ada yayasannya. Saya di sini berarti menjalankan tugas yayasan yang pertama. Terus yayasan juga memberi rambu-rambu di aturan-aturan dalam proses pelaksanaan tugas, termasuk masalah disiplin atau dilema etika itu. Yang pasti dalam menjalankan tugas itu nanti bukan keputusan saya pribadi, jadi saya padukan dari yayasan dan dari musyawarah, khususnya dari WK kurikulum, kesiswaan, terus prasarana, juga dari bimbingan konseling gitu. Terus dalam melaksanakan tugas kedisiplinan, kedisiplinan, masalah apapun, dilema etika untuk Bapak Ibu itu ya dalam proses pengamatan. Jadi dari kegiatan sehari-hari itu kan bisa diamati kalau memang sudah punya karakteristik baik Bapak Ibunya, tentunya dia akan menjalankan tugas dengan baik. Yang pertama, datang tepat waktu dan pulang sesuai jadwal, juga tidak terlalu sering izin, sehingga kalau izin itu memang betul-betul dia itu sangat mendesak. Jadi intinya kalau untuk mengamati masalah etika guru itu memang benar-benar penting atau tidak, itu melalui berdasarkan kehadirannya itu tepat waktu atau molor atau suka izin atau lebih pulang. Ini itu yang terima kasih. Selanjutnya ketika ada salah satu kasus, Pak, umpama anak itu belum mencapai KKM, ada 2 atau 3 pelajaran yang belum mencapai KKM, sedangkan dari tuntutan kesepakatan yayasan dan semua kepala dari keputusan semua waka itu sepakat untuk menaikkan ke kelas yang lebih tinggi. Itu dari contoh tersebut kan dilemanya hal benar dan juga hal benar juga, Pak. Itu bagaimana panjenengan memutuskan hal tersebut, Pak? Ya, ini kalau bicara ke siswa, jadi yang saya sampaikan tadi masalah guru. Kalau untuk siswa, sebelum saya menjawab itu dari segi kehadiran itu ya kita evaluasi. Jadi kalau nanti banyak izinnya, berarti kalau sering nggak mau masuk, nanti ada kunjungan kelas. Terus terkait dengan nilai yang tidak memenuhi KKM, berarti nanti harus diadakan ulangan revisi. Jadi antara siswa dengan guru yang bersangkutan, kurangnya di mana itu dipertemukan, terus waktunya ditentukan, baik hari, tanggal, dan jamnya berapa, nanti diadakan revisi untuk ulangan lagi sehingga nilainya mampu mencapai KKM. Berarti
dalam artian tetap dilakukan sesuai prosedur Bapak ya. Tetap, jadi di karya dharma siswa harus memperoleh nilai standar paling minim atas dari KKN. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut Pak, selama menjadi kepala sekolah di sini, panjenengan itu menyelesaikan kasus per kasus atau masalah per masalah itu terjadwal ataukah insidental Pak? Artinya ketika ada masalah hari itu juga bisa diselesaikan, atau ada masalah kemudian dilihat dulu jadwalnya berdasarkan jadwal itu. Yang jelas untuk 1 bulan sekali kita adakan evaluasi. Jadi saya bersama WK, bersama Bapak Ibu Guru BK, mungkin juga Kaprok, nanti kumpul untuk mengadakan evaluasi. Untuk permasalahan yang mendesak, terutama seandainya ada Bapak Ibu Guru yang izin, nah itu nanti ya sifatnya spontanitas. Jadi izinnya nanti ke saya ke BK kurikulum komunikasi kepada Bapak Ibu Guru yang lain. Jadi umpama guru PPKN yang izin, ya, jamnya jam pertama, langkah pertama dicarikan pengganti, ada apa enggak. Kalau memang terpaksa tidak ada, maka Bapak Ibu Guru PPKN untuk membuatkan tugas, dan tugas ini nanti ditaruh di jam pelajaran yang terakhir. Jadi untuk jam pelajaran yang berikutnya, seumpama 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti maju, yang kosong ditaruh di belakang. Jadi nanti siswa biar tetap mengikuti pembelajaran dengan. Nah, tadi kan juga termasuk dilema juga Pak, antara mengizinkan guru untuk tidak masuk, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal. Itu kan juga pilihan yang tidak mudah Pak untuk seorang kepala sekolah. Nah, ketika hal tersebut atau sejenisnya, kesulitannya kira-kira masalahnya itu gimana Pak? Kesulitannya untuk menentukan, memberi keputusan Pak. Memberikan keputusan yang kesulitannya ya mencari pengganti supaya lebih cepat itu. Sehingga di karya dharma sini untuk Bapak Ibu Guru yang mau izin itu jangan menyampaikan izin itu dalam waktu yang mepet. Jadi seumpama hari Senin izin, berarti hari Minggu itu sudah paling tidak jam 12 siang hari Minggu atau jam 3 sore sudah menyampaikan, sehingga nanti kami bisa koordinasi untuk mengatasi supaya hari Senin yang kosong itu bisa terisi. Itu intinya. Terus yang lain intinya ya kadang-kadang kita ya harus beban perasaan. Dalam arti kalau memang terlalu sering izin, ya kita mengambil tindakan. Jadi izin itu mungkin dibatasi hanya 1 hari. Jadi seandainya anaknya sakit, 1 hari itu kan mengantar ke rumah sakitnya, setelah itu mungkin kan bisa bergantian dengan suami istrinya itu untuk menemani anaknya yang sakit, atau mungkin kena musibah, ada keluarga yang meninggal atau yang lain, itu mungkin bisa ditoleransi 1 hari atau 2 hari. Tapi selebihnya ya demi kelancaran proses pembelajaran ya harus masuk. Berarti dalam hal ini untuk masalah-masalah yang sering terjadi khususnya itu sudah disiapkan beberapa aturan atau beberapa trik begitu Pak ya? Ya, jadi ada aturan. Jadi aturannya izin hanya 1 kali, terus itu pun izin yang mendesak. Jadi kalau nanti izinnya itu ya sekedar kepentingan keluarga, berarti nanti ya
ada tindakan sesuai aturan dari Yayasan Karya Dharma, nanti ada pemotongan gaji atau nanti diganti oleh Bapak Ibu guru yang lain, dan gajinya itu nanti untuk mungkin 2 jam atau 4 jam saat tatap muka itu nanti dipindahkan pada Bapak Ibu guru yang menggantikan. Tujuannya supaya proses pembelajaran itu jangan sampai terjadi kekosongan. Dalam bahasa kita itu berpihak pada murid ya, pada murid. Jadi berusaha semaksimal mungkin murid harus mendapatkan pembelajaran setiap hari. Satu lagi Pak, Ya. Ketika itu kan masalah, ya, maksudnya kesulitan untuk memutuskan. Sekarang dalam memutuskan masalah tersebut, memberi keputusan masalah itu, kira-kira yang membantu mempermudah panjenengan untuk memutuskan itu faktor-faktor apa saja ketika terjadi masalah, yang membantu mempermudah itu hal seperti apa dan bagaimana? Yang membantu itu ya dasarnya aturan. Jadi yayasan kan sudah membuat aturan-aturan. Jadi izin 1 kali, terus nanti dicarikan guru pengganti, HR-nya dipindahkan ke guru pengganti. Kalau memang kepepet memberi tugas dan Bapak Ibu guru yang tidak mengajar, nanti ada pemotongan gaji. Terus yang membantu saya ya dibantu oleh WK Kurikulum. Jadi permasalahan ini saya sampaikan ke WK Kurikulum. Nanti bagaimana setelah komunikasi dengan Bapak Ibu guru, kalau memang sudah clear ada penggantinya, berarti ya tidak ada masalah. Tapi kalau memang tidak ada penggantinya, jalan yang terakhir jamnya ditaruh di belakang, terus nanti diberi tugas sesuai dengan pelajaran. Terima kasih. Ya. Yang terakhir Pak, Ya. Selama menjadi kepala sekolah itu kan banyak sekali permasalahan dan tidak menutup kemungkinan terjadi masalah yang tadinya belum pernah terjadi Pak. Dari permasalahan yang sudah ada itu, kira-kira pengalaman yang bisa panjenengan ambil dan juga bisa saya ambil sebagai sebuah ilmu itu, kira-kira dalam mengambil keputusan itu apa saja Pak? Dalam mengambil keputusan yang pertama dipadukan dengan apa itu? Aturan. Terus yang kedua nanti kita komunikasikan dengan WK-WK itu. Terus yang ketiga juga termasuk etika. Kode etiknya itu juga dipikir. Jadi kalau memang itu mendesak ya harus kita izinkan. Jadi itu. Tapi kalau memang sudah sering izin, berarti ini kan melanggar aturan, ya kita kembalikan ke yayasan, nanti kalau memang dikeluarkan ya dikeluarkan. Terus di sisi lain sekolah juga memberi kelonggaran pada Bapak Ibu. Contohnya ini muridnya semakin menurun sehingga kegiatan mengajar itu tinggal sedikit. Supaya tidak merugikan guru, caranya dalam penyusunan jadwal itu seandainya cuma 6 jam itu dijadikan 1 hari, sehingga Bapak Ibu guru bisa berusaha ke bidang yang lain, sehingga tidak terlalu gundeli gitu ya. Jadi karena memang jamnya sedikit, ya harus kita pikirkan tentang keluarganya bagaimana. Kalau 6 jam dibikin 6 hari, nanti kan tidak cukup untuk transportnya. Jadi dibikin 1 hari, mungkin hari Selasa, selebihnya harus monggo kerja. Yang penting hari Selasa itu datang tepat waktu dan pulang Jadi selalu ada solusi trik-trik tertentu gitu untuk menyelesaikan. Terima kasih Pak. Dari awal sampai akhir kita tentu saja saya terjadi kesalahan. Tak lepas dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terakhir saya mohon pamit untuk meneruskan pekerjaan, dan terima kasih yang sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Sis. Terima kasih atas waktunya kemarin. Mohon maaf
Terima kasih atas waktunya. Semangat wawancara pada kesempatan ini Bu. Inggih. Ini langsung saja Bu ya. Inggih, Mohon monggo, waktunya Pak. kurang lebih 10 atau 15 menit karena dari saya sendiri sebagai guru dapat tugas untuk mewawancara khususnya tentang pengambilan keputusan. Inggih. Kak, sekarang Bu ya. Inggih, monggo. Inggih. Di pelajaran kami yang kami terima itu ada 2 jenis keputusan adil dan etika, yaitu permasalahan yang benar dengan benar, hal benar dengan benar, kemudian sikap moral itu hal benar dengan persoalan atau masalah yang benar-benar salah. Itu kalau panjenengan itu mendeteksinya di sekitar. Terima kasih Pak Sis sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktunya untuk kegiatan ini sebentar untuk kita jawab. Ngaten nggih Pak Sis, ini sharing sifatnya kaitannya dengan dilema etika ya Pak Sis. Ini kalau boleh saya maksud ini langsung saya hubungkan dengan hal-hal nyata yang kami alami di sekolah. Kebetulan saya di SD Negeri 1 Tamangan itu sudah memasuki tahun ketiga Pak Sis. Tahun ini alhamdulillah. Nah ini persoalan yang saya alami Pak Sis. Yang ini juga menjadi dilema buat saya pribadi ketika saya diberikan tugas, diberikan tanggung jawab amanah menjadi orang yang dituakan di sekolah ini. Ini kaitannya dengan jumlah ketimpangan jumlah GTT PTT dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar ngaten Pak Sis. Artinya nyun sewu di lembaga kami ada 6 rombongan belajar, kemudian ada 2 kelas yang kosong, artinya kurang tenaga guru dikarenakan memang nyun sewu lembaga kami itu tergolong kecil karena untuk jumlah siswa secara keseluruhan kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu kurang lebih 85 Pak Sis. Permasalahan saya, ketika saya dihadapkan dengan permasalahan seperti itu, nyuwun sewu, jelas saya pasti bingung Pak Sis, karena kaitannya dengan yang kosong ini kelas rendah kelas 1 dan kelas 2. Harusnya kelas 1 2 itu kan mendapatkan dasar yang baik gitu ya ketika itu ada di sekolah. Kemudian ketika saya harus mengangkat teman-teman GTT yang menjadi kendala besar ini adalah kami tidak kuat bayar Pak Sis. Artinya biaya operasional yang kami terima ketika harus menambah jumlah tenaga pendidik untuk mengakomodir kekurangan tenaga pengajar itu yang kami tidak bisa lakukan. Sehingga ini menyebabkan jelas minimnya atau kekurangan yang ada di lembaga kami, sehingga kami untuk menutup permasalahan tersebut, untuk mengatasi hal tersebut, kami memiliki istilahnya solusi yang kami sampaikan juga ke komite sekolah di depan forum teman-teman guru. Jadi nyuwun sewu, yang harusnya teman-teman guru ini tidak ada pada kelas, akhirnya mau nggak mau kami tarik ke kelas untuk mengisi kekosongan kelas, dan nyuwun sewu untuk meminimalisir pengeluaran di lembaga kami. Terus terang kami tidak kuat untuk membiayai, apalagi kami harus menambah 2 tenaga pendidik lagi untuk membayari nyuwun sewu 6 itu saja kami sudah luar biasa Pak Sis. Jadi bayari teman-teman GTT PTT yang jumlahnya 6 itu sudah luar biasa, kami kesulitan Pak Sis. Berarti dengan paparan masalah yang kita alami ini benarnya itu dengan melawan benar ya. Kalau mengangkat titik itu jelas-jelas tidak diperbolehkan dengan melawan salah. Nah sekarang benar melawan benar memberikan tugas beban terhadap guru yang mengajar di bukan guru kelas namanya itu di kelas. Nah kami mohon, ini menarik sekali Bu. Terima kasih sebelumnya, setelah ini
di suasana gedung seperti ini. Mohon Iya, maaf, Pak mohon Ade. maaf. Iya, iya. Ini Bu, yang dilakukan untuk menentukan untuk proses sampai dengan menghasilkan keputusan guru kelas, guru non kelas atau guru mapel dan studi untuk dipindah menjadi kelas, itu proses untuk mengambil keputusannya itu berjalan seperti apa? Iya, baik Pak Sis. Jadi langkah yang kami ambil yang pertama adalah karena saya mempunyai atasan ya Pak Sis, ketika saya bertugas menjadi kepala sekolah saya memiliki pengawas binaan, artinya pengawas yang membawahi beberapa sekolah gitu, artinya tidak dalam satu kecamatan Pak Sis, sehingga apa yang saya alami yang menjadi permasalahan saya di sekolah itu saya sampaikan ke beliaunya. Harapannya kami yang ada di lembaga ini mendapatkan tunjuk, mendapatkan arahan seperti apa kami nanti ke depan harus diminta. Itu yang pertama. Yang kedua kami sampaikan di forum komite juga, biar komite juga biar tahu permasalahan yang ada di sekolah. Artinya dari situ kita perlu berkoordinasi dan tentu saja berkolaborasi bersama Pak Sis untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Kalau boleh tahu untuk pengambilan keputusan seperti hal yang sudah terjadi itu Bu, kalau itu batasannya apa saja? Batasannya apakah ada peraturan dengan lihat itu apa yang dari sisi aturan, dari segi dananya atau dari segi apanya? Kalau kaitannya dengan pertanyaan yang ini memang agak masalahnya seperti itu. Jadi kadang kita juga memiliki kelas asih ya Pak Sih. Iya, kita punya perasaan kelas asih. Yang pertama Nun Sewu, PTT saya itu ada di lembaga saya itu sudah cukup lama, kurang lebih 17 tahun. Sehingga ketika saya ditanya oleh atasan kaitannya dengan pemetaan teman-teman P3K yang baru yang akan mengisi di lembaga kami, itu dengan berbagai alasan saya pertahankan Mas. Jadi saya memiliki, dan saya ya welas asih itu tadi, saya masih memikirkan nasib beliaunya. Kasihan sekali karena mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, berpuluh tahun gitu ya. Dan kalau kita kaitkan dengan nominal gaji yang diterima itu tidak seberapa ya Pak Ses, dan jadi itu kami tetap kami upayakan sehingga ketika saya ditanya Bu Dina apakah kurang berapa lembaga Bu Dina kaitannya dengan tenaga pendidik kurang berapa, saya matur sementara sampun, saya mempertahankan teman yang PTT itu tadi yang akan saya tarik ke kelas praksis. Jadi tetap saya berusaha untuk menutupi walaupun apa yang saya lakukan itu sebetulnya tidak benar Pak Sis. Dalam kaitan ini yang maksud saya tidak benar itu harusnya memang ketika diberikan tugas amanah dan menjadi guru kelas harusnya kaitannya dengan ijazahnya juga yang linear kan seperti itu. Tetapi ini yang saya yang saya tarik ke kelas ini guru GTT yang notabene beliau ini jurusannya pendidikan bahasa Inggris seperti itu Pak. Kan tetapi di sisi lain kalau Nun Sewu, kalau memang saya perhatikan memang tenaga GTT itu tidak diperbolehkan dari sementara ini yang beda. Itu pengetahuan kami itu, dan untuk mencapai keputusan itu kita hambatan baik eksternal maupun internal itu apa kalau boleh tahu untuk menghasilkan keputusan? Jelas internal tadi sudah kelas asih tadi ya Bu ya. Kalau hambatan yang eksternal jelas banyak ya Pak Sis, karena satu jelas kalau dari aturan memang harusnya memang tadi kalau di kelas ya diisi oleh teman-teman yang linear gitu ya ijazahnya. Kemudian Pak Sis begini, ketika si PTT itu tadi sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun, kemudian saya ditanya adakah kekurangan tenaga guru, saya masih nutupin ya demi dan untuk kehormatan ya demi dan untuk apa ya Pak Sis, insya Allah itu demi kebaikan lembaga yang itu bisa dilihat oleh masyarakat langsung, artinya kita
kita berusaha memberikan kepercayaan pada masyarakat biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak diinginkan yang berembus ke lembaga kami gitu. Jadi nyuwun sewu ya bukan kok masalah lama dan tidaknya sebetulnya Pak Sis, cuman ya nilai welas asih tadi yang kami jadikan sebagai nilai prioritas juga. Terus nyuwun sewu, tidak semua orang sebetulnya mau mengabdi berpuluh-puluh tahun seperti itu dengan imbalan yang tidak seberapa, itu bisa dihitung dengan jari seperti itu nggih Pak Sis. Berarti utamanya di yang bagian internal, eksternal kurang lebihnya tidak ada hanya aturan aja. Mengingatkan Pak Sis memang di sampai akhir tahun 2023 ini kan memang dari dinas kan sudah memberikan sinyal, memberikan tunjuk bahwa kami yang ada di lembaga tidak diperbolehkan mengangkat tenaga BTT mungkin dalam artian untuk pemetaan artinya teman-teman GTT dan BTT ini akan dipetakan sehingga nanti dari Kabupaten Trenggalek itu sendiri akan melihat kekurangan teman-teman itu yang GTT berapa, yang BTT berapa, mungkin seperti itu. Dan ini insya Allah sudah terrealisasikan barusan Pak Sis dalam pengangkatan CP3K yang baru ini nih Pak Sis. Alhamdulillah ini di pengangkatan CP3K yang baru ini lembaga kami mendapatkan 5 Pak Sis, mendapatkan 5 tambahan, artinya 5 itu yang 3 itu dari intern sekolah kami itu alhamdulillah ini bisa kami pertahankan di sekolah, artinya ini tidak keluar dari lembaga kami penempatannya. Kemudian yang kedua ini kami dapat tambahan dari luar. Akan tetapi Pak Sis ini nanti akan menjadi kendala juga, akan menjadi polemik nanti ketika per 1 Agustus nanti ada yang purna. Jadi nyuwun sewu tadi saat ini lembaga kami kurang 2 tenaga pengajar, kemudian alhamdulillah mendapatkan 2 tenaga pengajar. Per 1 Agustus nanti akan ada 1 yang purna, sehingga kami akan tetap kekurangan 1 tenaga pengajar. Dan itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tetap kami akan memberdayakan teman-teman guru aja yang ada di sekolah tanpa harus ngambil lagi atau kami harus melaporkan kekurangan kami dari dinas dengan menimbang bahwa masih ada teman-teman PTT yang bisa kami mintai bantuan seperti itu Pak Sis. Itu untuk itu kan satu masalah, bahkan tadi sudah mengajukan beberapa masalah. Tadi yang pertama tadi pengisian itu, kemudian yang kedua ada kedatangan yang baru, dan lain sebagainya. Kan tiap hari itu ada masalah. Ada. Dan jenengan itu bagaimana sistem teknisnya menyelesaikan masalah itu, apakah di schedule, di jadwal, ini ditulis dulu dengan rapi, kemudian masalahnya per satu, ataukah insidental, tidak ada masalah kemudian diselesaikan, atau ada hal lain, sistem yang lain? Baik Pak Sis, ini kaitannya dengan penyelesaian masalah ya Pak Sis. Jadi saya itu tipikalnya orang yang tidak mau menunda-nunda Pak Sis. Jadi ketika ada permasalahan yang muncul, seketika itu juga masalah ini mau tidak mau harus selesai. Jadi biar tidak berlarut-larut di lapangan. Jadi misalkan ketika ada 1 atau 2 orang yang sebagai sumber masalah, itu biasanya yang kami lakukan adalah kita ngomong dari hati ke hati. Jadi saya memanggil beliaunya ke kantor gitu ya, seperti apa sih. Jadi bukan kok saya semacam saya memarahi atau apa, tidak. Jadi biar saya itu juga mendengar apa yang dimau oleh beliaunya. Jadi kita ngomong dari hati ke hati, insya Allah nanti kita akan menemui solusi dari permasalahan. Sekali lagi memang permasalahan benar itu bagi saya sendiri menerima pelajaran itu cukup sulit. Ketika dua-duanya benar itu memang cukup sulit. Nah, untuk mungkin yang membuat panjenengan mudah dan lebih cepat mengambil keputusan itu faktor apa sih? Tentu saja ini adanya faktor pendukung ya Pak Sis ya. Faktor pendukung artinya dari lembaga kami, lingkungan sekolah kami yang sangat-sangat kondusif kalau menurut saya, walaupun di sisi lain lembaga kami itu lembaga kecil, artinya jauh dari kriteria sekolah yang diidamkan, tapi kami berusaha dan belajar untuk mendapatkan itu semuanya, ngaten Pak Sis. Jadi
lingkungan sekolah yang kondusif, kemudian dari teman-teman guru atau rekan sejawat ini yang saling memberikan support atau motivasi, kemudian dari segi komutenya juga yang memberikan kepercayaan penuh kepada kami yang ada di lembaga, kemudian atas dasar saran masukan dari pengawas binaan yang memberikan juga bimbingan, arahan, petunjuk kepada kami yang ada di sekolah, artinya terkait dengan langkah kami yang seperti apa sebagai pengat dan mahasiswa. Berarti solid sekali itu. Yang perlunya adalah solidnya, kemudian tadi kolaborasi, Betul, networking yang betul. bagus, Jaringan yang bagus ya. jaringan yang bagus, networking, kemudian solid atau berhubungan. Alhamdulillah ini. Nah, terakhir Bu ini, Bu, kita waktunya sudah Kadang ingin Kak Sis. ini dari permasalahan itu pasti ada pengalaman yang ini. Nah, nanti juga saya hanya belajar dengan mungkin pengalaman yang sangat berharga bagi panjenengan dengan adanya 3 tahun jadi kepala sekolah dan permasalahan yang ada terutama yang dilema etika benar dan benar itu mungkin pengalaman yang bisa ditukarkan kepada saya. Ini kalau menurut saya gini Pak Sis, jadi kita menjadi orang yang dikeluarkan, kita harus bersikap terbuka. Kita bersikap terbuka ketika ada hal-hal sekecil apapun, monggo kita selalu ngomong apa itu ya, kita selalu memberikan informasi sekecil apapun tanpa ada yang ditutup-tutupin. Kemudian kita demi lembaga ya Pak Sis, demi lembaga ini ya kita saling bekerjasama, kita sharing, kemudian memang yang paling penting ini adanya kolaborasi baik dari teman-teman senior maupun teman-teman yang junior, artinya baik itu dari tenaga pendidik dan pendidikan saling menyatu demi kemajuan lembaga. Artinya ketika kemarin yang saya akses lembaga kami itu bisa diartikan lembaga yang hampir punah, ya ketika ini mulai pulih kepercayaan masyarakat mulai bangkit kembali kepada lembaga kami, ya monggo ini kita pertahankan ya. Yang ada saat ini kita pertahankan. Tentu saja ini sangat mustahil bila kita hanya berjalan 1 atau 2 orang tanpa semuanya harus berpegangan erat. Wabillahi ngaten. Jadi kuncinya adalah ada komunikasi yang bagus, kemudian kerjasama yang bagus, kemudian kolaborasi dari semua tim yang ada di sekolah ini harus solid. Begitu ya Bu. Terima kasih sekali atas waktunya dan ilmunya yang diberikan kepada saya, khususnya mungkin nanti bisa saya terapkan di sekolah seandainya nanti saya ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin atau keluarga apapun nanti bisa seperti itu. Saya doakan Pak Sis juga secepatnya menjadi kepala sekolah. Inggih Pak Sis, cuma sami-sami itu tadi sedikit pengalaman kami yang ada di lembaga. Artinya mungkin lembaga kami tidak bisa dibandingkan dengan lembaga-lembaga besar yang lain. Kami memang lembaga kecil tapi kami ingin tumbuh dan besar seperti lembaga-lembaga yang lain. Terima kasih, berjuang terus Bu. Amin. Terima kasih sekali lagi. Maaf atas mengganggu waktunya. Boten Pak Inggih. Saya pamit dulu. Inggih Pak Sis, kapan-kapan tindak malih ke Satu Tamana. Inggih. Terima kasih. Inggih, Waalaikumsalam.